Film ini mengisahkan tentang seorang mantan petarung profesional yang pensiun dan memilih untuk menjadi guru bela diri. Kehidupannya berubah setelah dia bertemu dengan seorang wali murid yang bernama Samantha. Dan dia menemukan kalau mantan suami Samantha telah menculik anak-anak untuk diperdagangkan. Dan ini dia film Life After Fight. Selamat menikmati alur cerita filmnya. Pria ini bernama Alex Faulkner. Dia adalah pensiunan juara dunia bela diri. Dan dia sekarang bekerja sebagai pelatih bela diri taekwondo. Dia juga memiliki julukan sebagai seorang yang memiliki tendangan super. Dan saat itu, dia sedang melatih murid-muridnya bagaimana cara bela diri yang baik dan benar. Come on, hand fight. That choke wasn't really on, Michael. Keesokan paginya, di tempat latihan, Julie mengatakan kalau ada 4 orang anggota baru yang akan bergabung di sekolah bela diri miliknya. Dan Samantha juga mengabarkan ada orang yang bernama Mario Gomez membuat sosial media menjadi heboh karena dia menantang Alex untuk bertarung. Namun Alex tidak pernah meresponnya. Bahkan Aryo mengatakan kalau Alex adalah seorang pengecut karena tidak mau menerima tawarannya untuk bertarung. Setelah itu, ada seorang anak kecil yang datang bersama ibunya yang bernama Samantha. Samantha mengatakan kalau dia membawa anaknya yang bernama Terry untuk masuk ke perguruan taekwondo milik Alex. Samantha juga mengatakan kalau dia juga ingin berlatih bela diri dan akan mengambil kelas private. Making some good progress. Slowly. Setelah berlatih, mantan suami Samantha datang. Samantha kemudian mengatakan kalau mantan suaminya yang akan membayar semua tagihan dari latihan dari anaknya. Dan saat itu, mantan suaminya curiga kenapa Samantha berkeringat. Melihat itu, Samantha lalu mengatakan kalau dia mengambil kelas private dan dilatih oleh Alex sendiri. Melihat mantan suami Samantha curiga, Alex lalu mengatakan program latihan bela diri private selalu mereka tawarkan untuk orang tua yang pertama kali mendaftarkan anaknya di tempat ini. Membership and direct debit form. Keesokannya, Samantha kembali berlatih bersama Alex. Dan setelah selesai berlatih, Samantha mengajak Alex untuk makan malam. Mendengar tawaran Samantha barusan, dengan berat hati Alex menolaknya. Karena dia punya aturan, kalau di luar jam latihan, dia tidak boleh menemui muridnya untuk berhubungan sosial. Mendengar itu, Samantha pergi dengan rasa kecewa. Saat Samantha akan pergi, Alex tiba-tiba datang dan mengatakan kalau dia minta maaf dan dia mau menerima tawaran Samantha untuk makan malam. Singkat cerita, saat makan malam, Alex menceritakan kenapa dia pensiun dari pertandingan bela diri. Dan Alex juga menanyakan kenapa Samantha bercerai dengan Victor mantan suaminya. Di sisi lain, dari jauh, Victor dengan wajah cemburu melihat mantan istrinya berduaan dengan Alex. Keesokan paginya, Victor datang bersama temannya ke tempat latihan. Dia mengatakan kalau dia ingin membatalkan pelatihan anaknya di tempat ini, karena dia merasa kesal dengan Alex yang mencoba mendekati mantan istrinya. Mendengar itu, Alex meminta maaf atas apa yang telah terjadi, dan dia mengatakan kepada Victor agar dia tidak membuat keributan di tempat ini. Dia menyuruhnya untuk segera pergi, namun tiba-tiba keesokannya, Samantha pergi mencari Alex ke rumahnya. Samantha meminta maaf atas apa yang telah Victor lakukan. Dia juga menceritakan alasan kenapa Victor masih belum bisa merelakan perceraiannya. Di samping itu, Samantha juga merasa takut dengan Victor karena dia sering bertindak kasar dengannya. Dan keesokannya, Alex kembali melatih murid-muridnya bela diri. Namun saat sedang melatih murid-muridnya, ada 2 orang baru yang datang untuk berlatih dan meremehkan bagaimana cara Alex melatih murid-muridnya. Karena tidak ingin membuat keributan di tempat latihan, Alex menyuruh 2 orang itu untuk pergi dari tempat latihan. Namun tiba-tiba, beruntungnya Julie mengatakan dan menghentikan mereka. Keesokannya, anak Julie yang bernama Violet dan Lainey datang dan meminta uang kepada ibunya untuk membeli es krim. Namun saat akan kembali, tiba-tiba saja ada orang yang datang dan menculik mereka berdua. Tak lama kemudian, Julie datang dan menanyakan kepada Alex di mana anaknya berada. Alex kemudian mengatakan kalau dia belum melihat Violet dan Lainey kembali.
Julie lalu pergi ke belakang untuk mengecek apakah anaknya ada di sana. Malamnya, karena merasa sangat khawatir dengan kedua anaknya, sambil menangis, Julie memohon kepada Alex untuk menemukan anaknya sesegera mungkin. Me have to find them, please. Just a second, Singkat cerita, Julie mengajak Alex untuk berbicara. Di momen itu, Julie berterima kasih kepada Alex karena telah membantu mencari anaknya. Di samping itu juga, Julie merasa sangat khawatir karena sudah 1 minggu anaknya belum bisa ditemukan. Dia bahkan mengira kalau menurut berita penculikan yang dia baca, anaknya telah dibunuh oleh si penculik. Mendengar itu, Alex mencoba menenangkan Julie dan mengatakan kalau dia akan berusaha sekeras mungkin untuk menemukan anaknya kembali. Karena merasa khawatir dengan Julie, Alex meminta kepada Samantha untuk mengecek Julie yang ada di dalam. Namun setelah membuka pintu, Samantha menemukan kalau Julie telah tergeletak tak sadarkan diri. Di sisi lain, ternyata Violet dan Lainey masih hidup. Mereka berdua dikurung oleh si penculik. Dan ternyata di sana juga ada anak kecil yang lainnya yang juga sedang dikurung. Malam itu, Samantha kembali bertemu dengan Victor, mantan suaminya. Di saat itu, Victor meminta maaf atas semua kesalahannya. Singkat cerita, sampai sekarang Alex masih belum bisa mendapatkan informasi tentang Violet dan Lainey. Di samping itu juga, dia khawatir dengan keadaan Julie sekarang. Karena dari semenjak anaknya hilang, Julie menjadi sakit-sakitan, dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Alex berharap Julie tidak mengalami depresi yang berat, karena terlalu memikirkan anaknya yang hilang. Saat sedang melatih murid-muridnya bela diri, Aryo datang mencarinya. Aryo datang menemui Alex bukan untuk menantangnya bertarung. Namun Aryo datang untuk meminta agar dia diizinkan berlatih di tempatnya. Selesai latihan, di saat semua orang pulang, Aryo mengatakan kepada Alex kalau dia sangat ingin mengalahkannya untuk menjadi petarung terbaik di dunia. Mendengar itu, Alex mengatakan kalau sekarang dia tidak sekuat saat dulu dia masih aktif bertarung. Dan kalau Aryo mengalahkannya sekarang, itu tidak akan ada artinya. Setelah itu, mereka berdua lalu bertarung secara diam-diam. Di sisi lain, karena Victor tidak mau mengangkat teleponnya, Samantha pergi mencari Victor ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Victor, Samantha tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dia lalu mencoba melihat-lihat keadaan di sekitar rumah. Dan secara tidak sengaja, Samantha melihat Violet yang sedang ditahan oleh si penculik di sana. Dan ternyata penculik itu adalah teman Victor, mantan suaminya yang dulu pernah bertarung melawan Alex. Dan tidak jauh dari sana, Samantha menemukan sepatu yang dulu dipakai oleh Violet. Samantha lalu diam-diam masuk ke dalam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hello? Setelah melihat semuanya, Samantha lalu buru-buru memberitahu Alex apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba, beruntungnya pesan yang dikirim Samantha berhasil terkirim ke Alex. Melihat pesan dari Samantha, tanpa basa-basi, Alex langsung melacak di mana Samantha berada dan langsung pergi mencarinya. Di saat Samantha sadar, dia melihat Victor ada di depannya. Victor lalu mengatakan, kenapa Samantha berani-raninya melihat rumahnya tanpa izin darinya. Dia juga mengatakan, kalau dia telah bekerja sama dengan orang Romania untuk menculik semua anak-anak. Mendengar itu, Samantha lalu menanyakan, di mana anaknya berada. Victor kemudian mengatakan, kalau Samantha tidak akan pernah bertemu lagi dengan anaknya. You're never gonna see him again. When did you become this monster? Fuck you. Make as much noise as you want. Di saat Victor pergi membawa anaknya,
Alex datang. Alex lalu masuk ke dalam rumah untuk mencari Samantha. Samantha? Samantha? Alex, right here! Help us! Please! Mendengar suara Samantha dan Violet berteriak meminta tolong, Alex dengan segera membuka pagar itu. You okay? You okay, lady? Let's get you home, Jenny. Setelah berhasil mengeluarkan mereka semua, Samantha mengatakan kalau Terry anaknya berada dalam bahaya. Setelah itu, mereka kemudian keluar dari sana. Namun saat itu, Alex bingung bagaimana cara membawa mereka semua, karena dia kesini hanya menggunakan motor saja. Samantha lalu mengatakan kalau mereka akan menggunakan mobil milik Victor, dan kuncinya ada di dalam rumah itu. Jadi mau tidak mau, mereka harus mengambilnya secara diam-diam, supaya mereka bisa kabur dari tempat ini secepatnya. Alex lalu pergi membawa mereka menuju kantor polisi. Everyone okay? We're okay. Di perjalanan, mereka tiba-tiba ditelepon oleh Victor. Di saat itu, Victor meminta agar dia memberikan kembali 2 anak yang mereka tidak kenal itu. Kalau tidak, dia tidak akan segan-segan akan mencelakakan Terry anaknya. Mendengar itu, Samantha mengatakan kalau semua itu sudah terlambat, karena sebentar lagi mereka akan sampai di kantor polisi dan akan melaporkan semua kejahatan yang telah dia lakukan. Mendengar itu, Victor lalu dengan kejamnya memotong tangan anaknya sendiri. Victor, please. Don't do anything. Melihat itu, Alex lalu meminta kepada Victor untuk membawa Terry ke tempat sekolahnya. Mendengar itu, Victor mengatakan kalau sampai ada polisi ikut campur dengan urusan mereka, maka dia tidak akan segan-segan akan menyiksa Terry hidup-hidup. Setelah itu, Alex lalu dengan segera pergi ke tempat latihan miliknya. Dan dari jauh, saya melihat Alex yang terlihat mencurigakan. Setelah sampai di tempat latihan, Alex lalu membawa anak-anak itu ke dalam untuk mengamankannya. Namun saat mereka sampai di dalam, ternyata anak yang dibawa Alex telah tidak bernyawa. Karena sebelumnya dia pernah disiksa oleh anak buah Victor. Di sisi lain, ternyata Victor tidak pergi sendirian. Dia pergi ke tempat latihan Alex dengan membawa anak buahnya. Di momen itu, Victor menelpon kembali. Dia mengatakan kalau Alex harus memberikan nama anak kecil itu. Atau tidak, dia tidak akan membiarkan Samantha bertemu kembali dengan Terry. Mendengar itu, Alex mengatakan kepada Samantha kalau dia berjanji akan menyelamatkan Terry. Victor lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa kembali 6 anak kecil itu bersama dengan Alex dan Samantha. Karena Victor berniat akan membunuh Alex dengan tangannya sendiri. Dia juga mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak menggunakan pistol agar tidak terdengar suara keributan oleh orang lain. You stay with me, okay? Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Alex lalu memberikan Samantha pistol untuk berjaga-jaga. Alex menyuruh Samantha untuk menembak siapapun yang masuk selain dia. Dia juga menyuruh Samantha agar tidak keluar dari tempat ini. Setelah itu, Alex lalu pergi meninggalkan Samantha untuk menghabisi anak buah Victor yang lainnya.
Di sisi lain, karena menunggu terlalu lama, Victor akhirnya menyuruh Ethan pergi ke sana untuk menangkap Alex saat itu juga. Dengan brutalnya, Alex berhasil mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, saya melihat ada yang aneh di tempat latihan Alex. Dia dengan segera ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itu juga, Victor datang membawa Terry sambil menodongkan pistolnya ke arah Alex. Melihat itu, Alex mengatakan kalau polisi sebentar lagi akan datang. Dan dia menyuruh Victor untuk melepaskan Terry dan menyuruhnya pergi dari sini secepat mungkin. Mendengar itu, bukannya pergi, Victor malah mengarahkan pistolnya tepat ke arah kepala Terry. Dan saat itu juga, Samantha keluar membawa pistol dan tiba-tiba I wanna see your fucking eyes go dead. di akhir film. Setelah 3 minggu berlalu, semua orang telah menanti kedatangan Alex untuk menyambut kedatangannya kembali. I will be right here.